Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazidur Rozak dengan NIM D1A1210196. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada poin pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Berikut beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama ada Sastra Praja menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian ada Suharjanto. Menurutnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dan dengan dunia kehidupannya. Kemudian ada Mubyarto. Menurutnya, ideologi adalah sejumlah doktrin atau kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Berikutnya ini beberapa corak ideologi, yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Kemudian ada suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik. Kemudian suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Corak ideologi yang terakhir, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Berikut ada fungsi ideologi. Yang pertama, struktur kognitif atau keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ketiga, ada norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkat lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Poin kedua ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan saat ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Menurut Sastra Praja,
mengenai beberapa karakteristik kebudayaan global seperti yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi bersifat plural dan heterogen. Dan yang terakhir, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.